Karena ada pengajuan, SKPP-nya baru diajuin, tapi gaji nerima, ngalir gaji itu, tapi nggak sampai ke Bu Rusmini. Kata Pak Edwin begini tadi, hello. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Ibu Rusmini yang kemarin ke Mabes Polri sudah melapor ke Propam, ya. Nah, itu luar biasa beliau perjuangannya. Menuntut keadilan bagi dirinya dan keluarganya, anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan yang kalau gue bilang itu sadis banget ya, dari mantan suaminya yang juga anggota polisi, ya. Ini video beliau setelah dari Propam Mabes Polri kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Propam Mabes Polri dengan maksud dan tujuan adalah ingin bertemu dengan Bapak Kapolri dengan adanya laporan saya yang melaporkan diduga korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Ibtu Sukrana ditolak oleh Polda Lampung, SPKT Polda Lampung, tetapi saya diberi surat tanda penerimaan bodong. Nah, ini saya disuruh tanda tangan, tapi SPKT tidak mau tanda tangan. Alasan mereka menolak laporan saya adalah karena takut kena semua dan harus dipelajari, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi tentang laporan saya. Kemudian mohon kepada Bapak Kapolri peninjauan kembali sidang kode etik saya yang surat saya telah saya kirimkan pada tahun 2020 yang ditandatangani diketahui oleh Bapak Ika Edwin adalah sebagai Kapolda Lampung, dan pada saat itu Bapak Ika Edwin menjabat sebagai staf ahli Kapolri. Sampai saat ini peninjauan kembali kode etik saya yang abal-abal karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan, yaitu pada saat sidang kode etik sebagai ketua sidang adalah Bapak Wakapolres Lampung Selatan Kompol Ferija, yang intinya banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam sidang kode etik tersebut. Karena saya sudah dinas aktif 1 tahun 6 bulan baru diadakan sidang kode etik, jelas sudah melanggar Perkap nomor 19 tahun 2012 yang intinya melanggar daripada pasal 51 ayat 4. Seharusnya 30 hari setelah saya keluar dari lapas, tapi saya sudah 1 tahun 6 bulan.
Oke guys, nah itu ya tadi videonya udah kalian simak tadi bagaimana Ibu Rusmini memberikan penjelasan kepada kita semua secara gamblang. Ya kemarin kita juga sempat podcast sama beliau dan sekarang beliau ngirim sama gue semua video ini tentang bukti-bukti beliau. Ini wajib kita bantu untuk viralkan untuk agar Ibu Rusmini dapat keadilan ya. Untuk dapat keadilan kita harus membantu yang benar sayang. Nah di sini ada video waktu beliau berbincang-bincang sama, kalau nggak salah ini Kapolres waktu itu, Bapak Edwin ya namanya ya. Lihat penjelasannya Pak Edwin ini. Masuk akal apa enggak? Kemarin di podcast kan kita sempat bahas, Pak kan Bapak tanda tangan. Berarti gaji itu masih ada. Bapak tanda tangan tapi nggak pernah diterima sama Ibu Rusmini. Berarti kemana tuh gaji? Ini nih rekamannya dari Ibu Rusmini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari dalam hal ini Polres Lampung Selatan ya kan. Pertama gaji itu sudah diputus sejak tahun 2016 Januari. Itu sudah diputus. Tidak ada pengiriman gaji baik dari KPPN kepada Jubar kami hingga saat ini. Kenapa? Karena berdasarkan surat keputusan PTDH yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak menjadi anggota Polri. Seketika itulah yang bersangkutan berdasarkan surat pemutusannya sendiri tidak menerima yang namanya gaji itu. Nah, ketika yang bersangkutan sendiri meminta haknya sebagai anggota Polri yang lalu, ya kan, Asabri misalnya, silakan datang ke kami, ajukan, ya kan begitu dong, untuk mengurus yang namanya Asabri. Nanti kita bantu untuk menguruskan, gitu. Tapi kalau beliau meminta gaji dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 nggak ada ke kita, dan dia bukan anggota Polri lagi. Bukan, jadi gini kan. Kalau informasi yang masuk ke kami bukan dia minta ini, cuman dia ini mau ngurus Asabrinya itu di KPPN tidak bisa karena dia harus mengembalikan dana yang masih terus mengalir dari KPPN ke Polres. Oh nggak ada. Jadi bukan, ini videonya. Coba di video itu, videonya kan dipotong-potong dia. Tidak. Nah ini penjelasan Pak Kapolres ya, Pak Edwin waktu itu ya. Jadi menurut Pak Kapolres ini kalian nilai sendiri dah guys. Bahwasannya sejak 2016 Januari itu udah nggak terima gaji. Tapi Ibu Rusmini itu dapat data bahwasannya gaji itu masih mengalir itu. Dan itu ada buktinya ini. Kita tunjukin ini. Ini dari Bu Rusmini semua guys. Kita menilai dengan akal sehat ya guys ya. Yang benar harus tampak Bu Rusmini siap bertanggung jawab tentang ini. Oke? Kita bantu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan Bu Rusmini lagi. Ya. Inilah setelah saya di KPPN ternyata data saya adalah SKPP abal-abal. Karena dari SKPPN dinyatakan bahwa saya masih menerima gaji dari 2016 sampai dengan 2023. Justru dari KPPN masih menerima katanya. Yang ini bilang nggak menerima. Dari KPPN menerima. Lumayan itu. Sini dinyatakan bahwa harus kelebihan gaji yang tahun 2023 harus dipulangkan ke negara. Sedangkan saya tidak menerima dari 2016 sampai dengan 2023. Di sini kode-kode sudah jelas bahwa semua adalah terdapat pada juru bayar yang tidak beres ini. Juru bayar Polres Lampung Selatan. Mohon, ini adalah penjelasan daripada staf KPPN, Mbak Agnes dan Pak Sobri. Dengan alasan ini adalah salah tahun. Bagaimana dengan bisa salah tahun? Ini sudah ada permainan semua. Terima kasih. Nah, penjelasan Pak Edwin sama penjelasan Bu Rusmini, kalian percaya mana? Pak Edwin bilang dari Januari 2016 tidak menerima gaji lagi, udah diputus. Tapi dari KPPN ada. Dan ini Bu Rusmini keren. Dia rekam semuanya. Dia kirim ke kita. Kita lihat ini ya Bu Rusmini. Ini rekaman di dalam KPPN. Kalau untuk terkait akun penerimaan ini kan memang karena kelebihan bayar ya Bu, harus dikembalikan ke negara, itu potongannya sekian. Ini loh, ini yang menerima siapa nggih? Gimana Bu? Ini kan akun penerimaan ini maksudnya sudah dibayarkan ke Ibu tapi harus dikembalikan ke negara karena kelebihan gitu. Harus sudah dibayarkan ke Ibu.
ini dari dalam kantor nih. Ayo lu. Terus penjelasan Pak Edwin begini. Halo. Lanjut ya. Makanya saya tidak dibayarkan ke saya. Makanya nih yang saya tanyakan ini saya nggak menerima. Gaji bulan Januari ini dibayarkan atau enggak ya? Tidak sama sekali sampai sampai 2003 ini. Dibayarkannya kapan Bu? Cuman di saat Februari 2016 setelah Januari terakhir 2016 sampai sekarang saya nggak nerima. Makanya ini yang terima siapa gitu loh. Ini loh Pak, yang ini Pak. Seharusnya ini sih Bu, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke satkernya, ke kantor Ibu. Soalnya memang di data kami itu sampai pembayarannya sampai Januari 2023. Iya. Dari data ini KPPN ya, Kemenkeu itu udah dibayarkan sampai Januari 2023 ini kan kita ya. Ini kan nonaktifkan di database baru ini toh. Ya, baru ngajuin dia. Baru ngajuin kan, baru ngajuin SKPP-nya. Ya, harusnya kan saya masih menerima dari 2016 Februari sampai 2023. Ini udah hampir 8 tahun ini nggak nerima gaji. Nggak ada. Inilah yang saya tanyakan, ini yang nerima siapa kode-kode ini gitu. Nah, lu bayangin. Ayo, ini masih ada lagi rekamannya ini, masih ada. Iya, waduh, Pak Edwin kok bisa ngomong begini Pak? Pak Edwin yang terhormat, ayo, kok bisa ngomongin begini? Ya Allah, itu ibu nggak nerima gaji dari Januari 2016 ya terakhir sampai 2023 nggak nerima gaji, tapi di sana di KPPN menyatakan bahwasanya itu gaji masih mengalir. Aduh, B, nggak takut bongkar ini lah demi kebenaran rakyat. Kasihan ibu ini polisi, anggota polisi juga. Lu kebayang nggak? Ini anggota polisi sesama anggota aja begini. Aduh, lanjut nih rekamannya, kita setel ya. Saya tanyakan ini yang nerima siapa kode-kode ini gitu. Oh, jangan-jangan salah buat biar. Ya nggak bisa Pak, ini mau main-main salah buat. Gimana sih? Dokumen salah buat? Jadi enggak, maksudnya salah tahunnya. Oh, enggak bisa kalau salah tahun. Enggak maksudnya. Nah, ini aja juga enggak maksudnya di orang itu mungkin harusnya 2016 bukan 2023. Enggak. Sekarang begini Pak. SKPP itu baru muncul baru muncul kemarin itu. Iya, ini baru diajuin. Ini kan sekarang gini Pak, saya tanya. Ini gaji terakhir 2 Januari 2016. Nah, iya. Nah, makanya mungkin di orang ini salah. Oh iya. Ininya. Itu di orang yang salah. Iya, bukan sini yang salah, benar. Tapi bikin ini. Tapi kata penjelasan Mbaknya, kalau di sini tertera bahwasannya gaji terakhir dibayarkan dari KPPN itu 2023 sampai 2023. Iya. Tapi saya kan memang di sini dinyatakan dari KPPN bahwa saya diberhentikan dari database baru kemarin Pak. Iya. Baru database baru kemarin. 6 Mei. Berarti kan dari Polresnya dong yang salah. Ya memang. Nah, gitu loh. Nah, ini Polresnya yang sekarang gini Pak, saya tanya ini harusnya kan, tapi saya nerima ini Juni loh. Harusnya kan 6 Juni bukan 6 Mei maksudnya. Ya itu yang salah ya Polres. Polres Lampung Selatan berarti. Kalau kita kan umpamanya Polresta Lampung Selatan itu ngajuin tanggal 6 nih ke berarti Polres Lampung Selatan yang salah. Iya kan? Aduh, gila ini mah. Ini rekaman terakhir guys, kita siapin kopi lu ya. Ini rekaman terakhir nih. Makanya saya kesini nih Pak, berarti ini kesalahannya bukan di sini gitu loh, biar jelas. Kalau salah sini enggak, mengesahkan aja. Yang salah berarti Polres. Makanya kan tadi kan barusan dijelasin. Benar, dijelasin sama mbaknya. Mbak siapa tadi namanya tadi? Nesti, tapi nanti dulu karena mau dicek dulu ya. Iya, bahwasanya ini kemungkinan salah tahun ini. Enggak salah tahun Mbak Nestinya udah ngomong tadi. Bukan salah tahun lah. Bukan salah tahun. Baru diajuin sekarang ini Pak. Tapi Mbak tadi karena ada pengajuan SKPP-nya baru diajuin, tapi gaji nerima, ngalir gaji itu, tapi nggak sampai ke Burus Mini. Kata Pak Edwin begini tadi, hello, serem. Lu udah bilang bahwa Mbak Ibu ya, sudah dikasih harus sudah terima sampai 2023. Iya, makanya nanti dicek dulu ya di GPP-nya itu. Kalau ini berarti kan kode juru bayar ini. Iya, masuk ya kan? Kode ya, makanya nanti dicek dulu ini. Itu loh Pak, saya nanyakan ke sini berarti kesalahan di Polres gitu loh. Akunnya ini salah.
bikin tahun orangnya. Masa perwira salah Pak buat tahunnya langsung di ini. Ya udah nggak apa-apa, intinya tadi sudah disampaikan Mbak ke Mbak Perwira loh ini, ke Mbak Esti enggak, kalau bikin kayak gini ini staf biasa. Mungkin orang salah ngerti. Ya masa biasa ditandatangani loh Pak sama Kapolres. Kalau ini ditandatangani loh Pak sama Kapolres. Pinter Andi. Itu suara Andi anaknya. Saya nggak tahu sama Kapolres loh. Ya kalau saya nggak tahu. Nah itu nggak mungkin lah mereka sebodoh itu Pak. Di mana-mana itu emang kadang-kadang asal tanda tangan. Nah, ya enggak lah Pak. Berarti salah dong sistem mereka. Yang penting bukan KPPN gitu loh. Kalau di sini cuma ini. Iya, mengesahkan. Ini sesuai dengan usulan dia. Ini mengesahkan ini sudah sesuai dengan data kita. Ya data KPPN lah ya, betul. Tutup baru ini, benar. Kalau udah sesuai database kita ya sudah. Ya. Pak, Bapak siapa namanya? Nanti dilihat dulu ya. Tapi tolong di ini maksud saya kalau diprintkan terlalu banyak, tolong di PDF aja kirim ke saya. 2016 sampai 2020. Ini kan ada perubahan, jadi baru bisa dibuka aplikasinya tanggal 25. 25 kapan? 25 ini nanti. Oh iya. Tapi kemarin itu kayaknya sudah dikirim juga ke Polres Lampung Selatan. Ya ke bendahara lah. Yang data-data yang gaji terakhir ini. Enggak dikasih ke saya. Oh diminta aja kalau nggak. Justru dia nyuruh saya ke sini Pak. Gila kan? Nah, berarti makanya, ada yang nggak beres nih. Ini ya udah nanti dicek di dalam. Itu petugasnya juga kayaknya udah rada-rada gimana gitu ya guys, kalian nilai sendiri dah. Pak Edwin waktu masih jadi Kapolres begini, ya kan? Bu Rusmini dan ini penjelasannya. Ayolah Pak Kapolri, kesian ini anggota Bapak nih. Ya Bu Rusmini ini untuk keadilan. Sampai begini, masa Pak Edwin sekelas Kapolres tanda tangan begitu, dia bilang nggak ada gajinya tapi gajinya masih mengalir. Aduh, guys jangan lupa bantu viralkan ini guys. Ini waduh, sama anggotanya sendiri aja begini, gimana sama rakyat biasa ya. Gua Bapak Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem ini guys, serem, sumpah ini serem banget nih. Bisa begitu ya, dari 2016 sampai 2023 gaji mengalir tapi nggak diterima. Serem. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.